Oke teman-teman, kembali lagi bersama Titik Film. Kali ini Titik Film akan membahas sebuah film rilisan 2008 yang berjudul City of Ember. Yang mana City of Ember ini menceritakan tentang sebuah kota yang terancam mengalami kegelapan total, di mana tak ada lagi cahaya yang bisa menerangi mereka, termasuk matahari. Dan semoga saja saya bisa membacakan alur film ini dengan sebaik-baiknya. Dan sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya mau mengingatkan kalau ini adalah sebuah konten full spoiler. Boleh di skip terlebih dahulu untuk menonton filmnya secara utuh. Dan untuk mendukung channel ini agar terus berkembang, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Dan sangat ditunggu saran dan kritiknya di kolom komentar. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke ulas alur filmnya. Di suatu tempat rahasia, beberapa ilmuwan dan arsitek ahli dunia membangun sebuah kota di bawah tanah untuk masa depan kehidupan manusia. Orang-orang di bawah sana tak akan mengetahui apapun tentang kehidupan bumi. Semua rahasia disimpan dengan rapi di sebuah kotak yang sudah disetting untuk 200 tahun tidak bisa terbuka. Kotak itu diwariskan dari generasi ke generasi setelahnya oleh wali kota. Lalu setelah 150 tahun, kotak itu mulai terlupakan dan tak ada seorang pun yang mengetahui keberadaan kotak itu. Sampai akhirnya kotak itu terbuka sendiri setelah 200 tahun berlalu. Di mana seharusnya warga yang tinggal di kota bawah tanah itu mengetahui kalau kota sudah saatnya ditinggalkan. Kota di bawah tanah itu bernama Ember, sebuah kota yang tak pernah bertemu dengan matahari. Sepanjang hari mereka hanya diterangi oleh cahaya lampu, hal yang paling berguna untuk kehidupan mereka. Wali kota yang saat ini menjabat tak tahu di mana keberadaan kotak itu. Bahkan ia merahasiakan kalau kota itu akan segera hancur. Ia tak menginginkan warganya menjadi panik karena tak ada jalan keluar dari kota Ember. Di kota Ember, setiap anak ketika lulus sekolah dasar mereka akan dibagikan sebuah pekerjaan yang mereka ambil dari kantung yang wali kota itu bagikan. Apapun yang mereka dapat, itulah pekerjaan mereka yang akan mereka jalani sampai tua, bahkan mungkin sampai meninggal. Ada seorang anak perempuan bernama Lina yang sangat menginginkan pekerjaan untuk menjadi pengantar surat. Tapi sayang, ia malah mendapatkan pekerjaan yang sama sekali ia tak inginkan, yaitu sebagai pekerja di generator, satu-satunya daya yang menghidupkan lampu di kota Ember selama 200 tahun. Lina akhirnya mencoba menukarkan pekerjaan dengan seorang anak laki-laki yang bernama Dun, yang mendapatkan pekerjaan sebagai pengirim pesan. Sontak saja Dun sangat menyetujuinya, karena ia pun sangat menginginkan bekerja di generator. Akhirnya Lina dan Dun mendapatkan pekerjaan yang mereka impikan selama ini. Lina tinggal bersama neneknya yang berumur sudah tua dan juga seorang adiknya bernama Pupi yang masih kecil. Ibunya dan ayahnya sudah lama meninggal. Setiap malam untuk membuat adiknya tertidur, Lina selalu memutar sebuah perekam suara telepon, di mana itu pembicaraan ayah dan ibunya sebelum mereka meninggal. Suara kedua orang tuanya memang langsung akan membuat Poppy tertidur. Sedangkan Dun, ia tinggal bersama ayahnya yang seorang ahli mesin dan juga barang-barang elektronik. Besoknya hari yang ditunggu-tunggu tiba, di mana sekarang Lina akan mulai bekerja menjadi pengantar pesan. Ia pun diberi seragam oleh bosnya yang kemudian ia memulai pekerjaannya mengantarkan pesan dengan sangat bahagia. Begitupun dengan Dun yang mulai bekerja di sebuah generator. Meskipun keadaan sangat kumuh dan gelap, tetapi Dun begitu cinta dengan pekerjaannya, karena memang itulah cita-cita Dun dari kecil. Suatu ketika saat Lina mengantarkan pesan pertamanya, di sana tiba-tiba ada seorang dari luar rumahnya yang seperti habis menghindar dari sesuatu. Ia mengatakan kalau ia melihat sebuah binatang begitu besar di kegelapan sana. Karena jika ada warga yang tertangkap keluar dari perbatasan, ia akan langsung dimasukkan ke dalam penjara. Dun sibuk menambal pipa yang bocor di sana. Akhir-akhir ini banyak pipa yang bocor, tapi pipa-pipa itu tak ada penggantinya. Jadi kebocoran itu akan ditambal dan tak akan pernah diganti. Sebenarnya Dun belum pernah melihat generator itu seperti apa. Apakah memang sangat besar seperti apa yang diceritakan banyak orang, atau justru malah sebaliknya?
Suatu ketika Dun iseng menjelajahi terowongan itu seorang diri dengan hanya menggunakan petanya. Di sana ia melihat sebuah terowongan yang dihapus dari peta. Pintu yang berada di sana tak bisa dibuka karena dikunci dari dalam, seperti tak boleh seorang pun untuk memasukinya. Tak lama cahaya di kota Ember kembali padam. Kota Ember mendadak gelap sepenuhnya, tak ada cahaya apapun. Sudah seminggu ini lampu di kota Ember memang lebih dari 3 kali padam. Itu disebabkan generator yang sudah semakin tua. Keadaan di tempat lokasi Dun bekerja sangat sibuk. Orang-orang sibuk memadamkan api yang membakar generator. Akhirnya Dun pun bisa melihat generator yang begitu besar dan tua itu. Keesokan harinya Lina mendapatkan sebuah pesan dari seorang yang bekerja di sebuah toko makanan untuk wali kota. Pesannya adalah kapalnya sudah siap. Lina pun langsung berlari menuju gedung balai kota. Ketika sudah sampai di dalam gedung, ia melihat lukisan-lukisan wali kota terdahulu. Ia mengingat salah satu lukisan itu adalah buyutnya. Di lukisan itu buyutnya memegang sebuah kotak yang ia temui di rumahnya kemarin. Akhirnya Lina pun menyampaikan pesan itu kepada wali kota di sana. Di rumahnya, Lina terus saja memperhatikan kotak tersebut. Ia buka, kemudian di dalamnya ada sebuah surat yang robek. Ia coba temukan kata demi kata yang sama sekali tak ia mengerti. Lalu Lina mencoba meraba bagian demi bagian dari kotak itu, hingga akhirnya ia seperti menekan sesuatu yang kemudian langsung keluar sebuah kaca bening berbentuk kotak yang sama sekali Lina tak tahu itu apa. Neneknya yang sudah benar-benar tak sehat, dokter hanya bisa menyuruh neneknya untuk beristirahat dan tidur secukupnya. Karena sudah tak ada lagi obat yang dia punya. Sudah tak ada lagi obat di kota Ember. Tak lama setelah dokter itu pergi, listrik pun kembali padam. Lalu kemudian Lina memeluk adiknya dalam kegelapan. Besok paginya neneknya sama sekali sudah tak sadarkan diri. Yang ternyata neneknya sekarang sudah meninggal dunia. Hanya Popila satu-satunya keluarga yang Lina punya sekarang. Ia pun memutuskan untuk pindah rumah ke tempat yang lebih kecil bersama adiknya. Lina terus memperhatikan kotak itu. Ia mencoba menyambungkan surat yang terobek itu menjadi beberapa bagian. Sekarang ia ditemani oleh Dun. Mungkin saja Dun bisa membantu memecahkan masalah tersebut. Kemudian Dun mengajak Lina ke suatu tempat, di mana dia mengajak Lina menuju ke sebuah terowongan yang telah dihapus dari peta. Dan mereka berdua menuju ke sebuah pintu yang dikunci dari dalam itu. Ketika sedang mencoba membuka pintu, lama kemudian dia melihat sebuah binatang yang begitu besar berjalan melaluinya. Itu seperti tikus raksasa. Mereka berdua langsung lari dari kejaran tikus raksasa itu. Kemudian Lina masuk ke atas, di mana itu adalah sebuah gudang makanan yang sudah tak ada apapun di dalamnya. Untung saja tikus itu terperangkap, yang akhirnya Lina dan Dun berhasil kabur. Kemudian Lina melihat helm yang digunakan oleh Dun, di mana di helm itu terdapat tulisan bernama Mayflat. Dun menjelaskan kalau pengguna helm itu yang bernama Mayflat menurut informasi tenggelam di dasar pipa dan tak bisa diselamatkan. Ternyata Mayflat adalah nama dari ayahnya Lina. Kemudian Lina langsung menanyakan hal tersebut ke seseorang yang sebelumnya dekat dengan ayah dan ibunya. Mungkin saja ada hal yang bisa membantunya dalam memecahkan kotak tersebut. Kemudian orang itu menunjukkan sesuatu tempat yang tersembunyi. Ia menjelaskan kalau waktu itu ayahnya mencari jalan keluar dari kota Ember menggunakan kereta yang ada di sana. Ayahnya memang yakin ada jalan keluar dari Ember menuju suatu tempat yang bisa menjamin kehidupan. Tapi ayahnya justru malah meninggal dan tak pernah kembali. Hanya helmnya saja yang ditemukan. Lina lalu menemui Dun di tempat kerjanya. Kemudian mereka berdua akhirnya sekarang masuk ke pintu terowongan yang dihapus dari map itu. Ternyata di sana terdapat banyak sekali makanan, di mana makanan itu mungkin akan membuat seluruh warga kota tak lagi kelaparan. Dalang dari itu semua ternyata adalah wali kotanya sendiri, di mana ia menyimpan makanannya hanya untuk dirinya sendiri. Mereka berdua begitu kecewa atas apa yang dilakukan oleh wali kotanya. Lina kemudian mencoba berbicara kepada pengawal pribadinya. Ia menjelaskan apa yang ia lihat tentang wali kota yang menimbun semua makanan warga Ember. Lina langsung diinterogasi oleh wali kota yang sedang asik memakan makanannya. Wali kota itu melihat kotak yang dibawa oleh Lina.
Untung saja listrik dari kota Ember mendadak padam, yang membuat Lina langsung bisa melarikan diri. Sekarang polisi pun mengejar Dun, yang kemudian Dun mencoba melarikan diri ke sebuah rumah kaca di ujung kota Ember, tempat di mana Lina menantinya di sana. Di sana mereka berdua masuk ke sebuah ruangan rahasia, di mana terdapat kereta yang sudah lama tak terpakai. Dun tahu itu adalah kereta buatan ayahnya, karena ayahnya pernah bercerita tentang hal tersebut. Mereka berdua pun langsung pergi dari sana menggunakan kereta ke suatu tempat yang entah arahnya kemana. Lalu kemudian mereka pun sampai di ujung rel kereta tersebut. Sedangkan di kota, para warga sedang merayakan acara tahunan kota Ember yang dipimpin langsung oleh sang wali kota, yang merasa kepemimpinannya berhasil membuat Ember menjadi lebih baik. Di sana Dun dan Lina mencoba menyatukan kedua kunci yang berasal dari kotak itu, di mana salah satu kuncinya memang dicuri dari sang wali kota ketika akan melarikan diri tadi. Dun tahu kalau mereka harus pergi ke generator, tapi mereka berdua kembali ke kota untuk menjemput adiknya Lina terlebih dahulu. Kini mereka bertiga berdiri tepat di depan pintu generator motor yang terkunci. Lina mencoba mencari-cari sesuatu di ruangan itu yang mungkin saja bisa membuka pintu tersebut. Yang akhirnya ia tahu kuncinya ada di belakang loker, karena ia ikuti tanda dari catatan dari kotak tersebut yang sama dengan desain bangunan di sana. Dun mencoba membalikan loker itu. Di dalamnya ternyata masih banyak loker-loker yang lain. Mereka tahu itu bukanlah loker, tapi sebuah perahu. Lalu mereka berdua mencoba memutar tuas yang ada di dekatnya, dan perahu-perahu tersebut seperti berjalan sendiri mengikuti rel kecil di bawahnya. Bahkan kini perahu-perahu itu masuk ke ruangan generator di mana pintunya otomatis terbuka. Lalu perahu-perahu itu seperti membuat formasi yang kemudian dengan sendirinya masuk ke dalam sebuah sungai yang ada di sana. Akan tetapi kincir besar yang ada di sana langsung menghancurkan perahu tersebut. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang harus dipecahkan mereka berdua. Lalu mereka mencoba membuka sebuah pintu yang kuncinya bisa dibuka dengan kedua kunci yang berasal dari kotak Lina, di mana yang satunya milik wali kota yang Lina curi. Mereka bertiga pun masuk ke dalam dan menaiki tangga menuju sebuah pusat pengendali generator tersebut. Generator yang begitu besar. Lalu mereka menyalakan generator itu dengan kedua kunci, di mana hal itu membuat kincir-kincir yang menghalangi perahu tadi kembali berputar. Seketika kemudian kincir itu berhenti kembali. Dibantu teman Dun yang sudah tua bernama Sul, Dun memperbaiki kincir itu. Tapi lonjakan dayanya begitu kuat sampai-sampai memecahkan lampu-lampu yang berada di kota Ember. Bahkan air kotor pun mulai memasuki kota Ember. Wali kota itu seketika takut. Ia tahu kota Ember akan segera berakhir. Sang wali kota langsung pergi dari sana, kemudian masuk ke tempat di mana ia kumpulkan semua makanan warga Ember. Tapi ternyata di dalam sana ada sebuah tikus raksasa yang ternyata selama ini diam di sana. Dun, Lina, dan adiknya akhirnya menaiki perahu tersebut. Sedangkan Sul diam di sana untuk menjaga agar kincirnya terus bergerak. Mereka bertiga berhasil melewati kincir. Perahunya terus berjalan dengan sangat cepat, melewati gua yang berkelak-kelok, sampai akhirnya mereka terhempas ke sebuah air yang begitu tenang. Lalu mereka pun sampai di ujung sungai itu, di mana di sana mereka menemukan sebuah kotak yang berisikan korek api yang pertama kalinya mereka lihat. Mereka mengikuti sebuah panduan untuk menyalakan korek itu. Dengan cahaya yang mereka punya, mereka berjalan pelan-pelan ke atas, lalu membuka pintu di sana. Di sana ada jalan keluar yang entah itu menuju kemana. Ternyata sekarang mereka berada di daratan bumi yang sama gelapnya dengan kota Ember. Di depan ada sebuah mobil yang mungkin sudah ratusan tahun tak pernah terpakai. Mereka kembali frustasi. Kegelapan adalah hal yang paling mengerikan untuk mereka. Padahal mereka sudah berusaha. Bahkan mungkin mereka berpikir mereka akan bertemu dengan tempat yang lebih baik dan tempat yang lebih terang. Tetapi beberapa saat kemudian terlihat kilauan cahaya berwarna kekuning-kuningan yang berasal dari matahari yang mulai terbit. Itulah pertama kalinya mereka melihat cahaya matahari. Di sebuah lubang mereka bahkan bisa melihat kota Ember di bawah sana. Lalu mereka mencoba mengirimkan sebuah batu berisikan pesan yang mereka tulis. Yang untung saja batu itu jatuh dan dibaca oleh orang yang benar, yaitu ayahnya Dun. Seseorang yang memang sudah mencoba keluar dari kota Ember bersama ayahnya Lina, namun gagal. Untung saja anak mereka berhasil keluar dari kegelapan. Lalu film pun selesai.
Gimana filmnya teman-teman? Bagi saya film ini cukup mendebarkan, sekaligus mengharukan. Selain efek visual yang sangat memanjakan mata, juga akting para pemain yang sangat patut untuk diacungi jempol. Apalagi konsep dari filmnya yang menurut saya sulit ditebak. Tidak tahu juga bagaimana kelanjutan kehidupan Lina dan Dun di dataran bumi sana. Dan tidak ada yang tahu juga bagaimana keberlangsungan kehidupan warga Ember. Tapi kalau dilihat di akhir film, ayahnya Dun berhasil mendapatkan pesan yang didapat dari anaknya. Mungkin warga Ember pun berhasil selamat, kecuali wali kota tadi yang habis dimakan hidup-hidup oleh tikus raksasa. Sekian video dari Titik Film kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video Titik Film selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.